Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di gereja ini. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau tinggalkan sejenak semua kekhawatiran kita, semua permasalahan yang sedang kita hadapi, semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau fokus pada Tuhan saja. Kita mau fokus bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi, semua karena perkenanan Tuhan dan semua karena Tuhan baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ku bersyukur
datang ke hadirat-Mu. Kami datang bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu Bapa, membimbing kami tiba di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ajari kami Bapa duduk diam di hadirat-Mu Bapa, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa yang sebentar lagi akan membawakan kebenaran firman-Mu. Pakailah dia dengan luar biasa. Semoga firman-Mu itu menjadi rema kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami juga Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu di mana kami pun berada Bapa. Kami percaya Bapa, semua ini karena Engkaulah yang memberikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan bersorak-sorai Bapa. Bukalah mata hati dan pikiran kami. Beri kami jiwa yang bersyukur. Berikanlah agar kami dapat bersorak-sorai karena Engkau layak kami sembah dan kami puji Bapa. Bapa, pakailah anak-anak-Mu Bapa yang terlibat di tempat ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang layak kami sembah, layak kami puji. Engkau adalah Raja kami Bapa, sehingga kami dapat memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buka hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan kita yang layak kita puji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang pagi ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya yang tinggi-tinggi. Katakan, Yesusku besar. Yesusku besar. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, kita mau tinggikan namanya. Hanya nama Yesus yang besar dan layak untuk dipuji. Amin. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita,
Tuhan kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Sudah. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat nih semua yang di depan ya. Kita mau berikan yang terbaik lah ya Tuhan. Yuk. Oke, siap? 1, 2, 3, 4. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Oke. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi dari awal. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Yang mengatur gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia patut diselamatkan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Yang mengatur gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia patut diselamatkan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi, Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Yang mengatur gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia patut diselamatkan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan yang paling hebat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Haleluya. Sungguh sukacita sekali pagi ini kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Kita mau persiapkan dulu hati kita. Kita mau buka hati kita untuk terima perkataan Tuhan dalam hidup kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan
Hatiku
Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kami. Dan kami sungguh bersyukur Bapa. Selama beberapa minggu ini Tuhan lindungi, Tuhan pagari kami. Dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Bapa. Mari Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Inilah hati kami sebagai tanah yang baik, taburi dengan firman-Mu Tuhan, agar kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan Roh Kudus di hati kami memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, saya dan istri minta maaf karena kami datang terlambat, saudaraku. Nah, diduga ketika hampir sampai di gedung ini ditutup. Jadi arahnya mau ke yang Sungai Yordan itu, macetnya luar biasa. Saya bersyukur ya sampai di sini ketika ada palang itu, ada suami istri jemaat di sini juga, mana tadi ya Pak, naik motor salah masuk jalur, pencet palangnya nggak naik suruh. Ya, akhirnya ada seorang bapak di belakang mobil kami, istri saya juga turun kasih tahu ini jalurnya mobil bukan jalurnya motor. Nah, akhirnya istri saya maju hanya tangan begini, palang terbuka. Saudara mau memaafkan kami? Seingat saya hanya 2 kali saya telat. Saya paling tidak suka telat. Di Sungai Yordan sekali waktu itu hujan lebat sampai celana dan baju saya basah. Dan ini yang kedua kalinya, saudaraku. Ya. Baik, tema khotbah pada pagi hari ini adalah nilai sebuah kesetiaan. Saya mau tanya pada saudara, Bapak, Ibu semua, apa artinya nilai? Ada yang bisa memberi jawab? Tolong angkat tangan kalau ada. Apa artinya nilai? Ada? Nilai artinya apa Pak? Prestasi. Iya. Prestasi yang baik. Oke, ada lagi? Tadi ada suara di sini? Ukuran. Oke, ada lagi? Apa Bu? Hasil. Ya. Ada lagi? Angka. Oh, itu anak sekolah ya Bu. Penghargaan, bagus Bu. Nilai saudaraku adalah segala sesuatu yang sangat dihargai dan dianggap bermutu tinggi dalam masyarakat. Kembali saya ulangi. Nilai adalah segala sesuatu yang sangat dihargai dan dianggap bernilai tinggi dalam masyarakat. Ini hanya sekedar contoh. Contoh, sebuah keluarga suami istri dengan 3 anak. Tiba-tiba istrinya kena stroke, lumpuh total, tidak bisa melakukan kegiatan. Dan istri itu hanya bisa berbaring di kasurnya. Dan suaminya tetap setia padanya, mengasihinya, merawatnya, bahkan juga bekerja untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Maka di depan mata istri dan anak-anaknya, suami ini adalah ya bernilai tinggi. Sangat dihargai oleh suami dan istri dan anak-anaknya. Contoh yang lain, seorang suami, seorang bisnismen, COVID-19 kemarin, seorang 2 tahun lebih, membuat dia kolaps, bangkrut. Lalu istrinya mengambil alih untuk menjadi kepala keluarga, bekerja. Dan tetap menunggu, tetap setia, mengasihi suaminya sampai suaminya dapat pekerjaan yang baru. Dan di hadapan suami dan anaknya, istrinya adalah bermutu tinggi dan sangat dihargai. Ya. Saudara, Mika 6 ayat 8, tolong multimedia bisa diklik ayat ini. Mika 6 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan hara hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang namanya tuntutan, apalagi ini dari Tuhan, saudara dan saya wajib memenuhi tuntutan tersebut.
Yang dituntut dari hidup kita, saudaraku, ya, ada 3 hal. Yaitu, saudaraku, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ya. Saudara, saya nggak membahas tentang berlaku adil atau hidup dengan rendah hati, tapi saya akan membahas tentang kesetiaan, saudaraku. Ya. Apa artinya, saudaraku, dituntut? Di perjanjian lama arti dituntut ada 2. Yaitu, saudaraku, hal yang dicari dan diselidiki oleh Tuhan dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang dipertanyakan Tuhan kepada kita. Yang Tuhan cari dengan teliti dalam hidup kita. Apakah kita didapati setia atau tidak. Yang dipertanyakan Tuhan kepada kita. Apakah kita hidup di dalam kesetiaan atau tidak. Setia kepada keluarga kita, setia kepada Tuhan, setia pada gerejamu. Kalau soal setia pada gereja, saya angkat topi lah. Nggak diragukan, saudaraku. Ya, dari Sungai Yordan sampai saya pelayanan di sini ada sekitar kurang lebih lah, saya lupa, 10 tahun lebih. Saudara itu jemaat yang setia. Tingkatkan kesetiaan saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, kata kesetiaan di perjanjian lama itu juga punya 3 arti. Yang pertama, kesetiaan sejati. Yang kedua, orang yang tetap berbuat baik. Yang ketiga, orang yang tetap berbelas kasihan. Artinya apa? Artinya ketika saudara mengalami berbagai macam pencobaan, saudara tetap menunjukkan kesetiaan saudara yang sejati. Saudara tetap menunjukkan kebaikan saudara ya kepada gereja ini, kepada orang banyak. Dan saudara tetap berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Itu pengertian di perjanjian lama. Lalu kata setia pengertian di perjanjian baru apa, saudara? Ya, coba kita baca Lukas 19 ayat 15 sampai 26. Lukas 19 ayat 15 sampai 26. Saya akan membaca ayat 15, saudara, ayat yang genap, lalu saya ayat yang ganjil, dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Silakan saudara, ayat ke-16. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Sama-sama ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara, kitab Lukas ini, saudaraku, kalau saudara baca ayat sebelumnya, seorang bangsawan ingin dilantik menjadi raja. Dia pergi, saudaraku, nggak lama kemudian dia balik, dia panggil hamba-hambanya dan diberikan masing-masing hamba 1 mina. Supaya mereka berdagang menghasilkan, saudaraku, berlipat kali ganda. Nah, ketika dia datang pada hamba pertama datang, Tuan, mina yang Tuhan berikan 1 sudah menjadi 10. Ya, tuannya berkata, kuasailah 10 kota. Tuan yang kedua datang, dikatakan mina yang 1 yang Tuhan berikan sudah menghasilkan 5 mina. Kuasailah 5 kota. Tapi 1 hamba yang ketiga punya 1 mina. Dia simpan dalam sapu tangan.
Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, hai kamu hamba yang jahat. Ya. Saudara, kata setia dalam Lukas 19 ya, ayat 7, saudaraku, itu punya 3 arti. Yang pertama adalah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah orang yang mempunyai iman percaya kepada Tuhannya. Dan yang ketiga adalah orang yang bertanggung jawab dan ya dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Saudara. Ya. Saudara, kesetiaan di perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak dipisahkan. Kalau itu digabung, saudaraku. Waktu saudara mengalami pencobaan bertubi-tubi, apakah saudara memiliki kesetiaan yang sejati? Waktu saudara mengalami pencobaan yang bertubi-tubi, apakah saudara tetap berbuat baik kepada orang? Waktu saudara mengalami pencobaan bertubi-tubi, apakah saudara tetap berbelas kasihan pada orang banyak? Dan waktu pencobaan yang bertubi-tubi, apakah saudara tetap mempercayai Tuhanmu? Dan tetap bisa bertanggung jawab dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas oleh Tuhanmu. Kalau iya, berarti saudara memiliki kesetiaan yang sejati. Ya. Saudara, contoh pribadi yang memiliki kesetiaan sejati itu di perjanjian lama itu siapa? Itulah Yusuf yang dijual ke Mesir. Yusuf Tuhan berikan mimpi 2 kali. Mimpi pertama dikatakan saudaraku, ya, bawa berkas-berkas gandum Yusuf saudaraku. Lalu datang 11 berkas gandum saudara-saudaranya, 11 berkas itu menyembah pada berkas gandum Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Ini adalah mimpi, visi yang Tuhan berikan pada Yusuf. Dan waktu dia ceritakan pada saudara-saudaranya begitu marah, ya, mereka benci, bertambah benci, iri hati. Bahkan mereka menculik Yusuf, ingin dibunuh, tapi tidak jadi, dimasukkan ke sumur dan lalu dijual oleh, ya, dibeli oleh Potifar, ya, kepala pasukan raja di kerajaan Mesir. Nah, setelah itu dipekerjakan Yusuf di rumah Potifar, karena Yusuf, saudaraku, gantengnya itu luar biasa, ya, sikapnya elok, parasnya itu tampan, firman Tuhan katakan, ya, istri Potifar nggak tahan, saudara. Karena kegantengannya luar biasa. Yang bisa mengalahkan kegantengan Yusuf cuma Pak Alip. Terima kasih untuk ketawa Anda yang mengandung ketidakpercayaan. Karena Pak Alip ini paling semangat kalau ibadah, saya perhatikan. Ya, tadi wah. Selalu di Sungai Yordan juga begitu. Saya senang kalau ngeliat Pak Alip. Ya. Saudara, Yusuf mengalami proses yang luar biasa. Ini tante genit nih, ya, istri Potifar, nggak tahan lihat Yusuf. Dirayu Yusuf untuk melakukan hubungan badan. Firman Tuhan katakan Yusuf nggak pernah ladenin. Bahkan Yusuf berkata begini, masakan aku melakukan kejahatan yang besar terhadap Tuhan Allahku. Tidak dikatakan melakukan kesalahan besar terhadap Tuanku Potifar, enggak. Satu kali ketika rumahnya dalam keadaan sepi, tante Poti ini nggak tahan. Yusuf dipeluk. Oh, anak muda sekarang kalau dipeluk sama wanita cantik, mana tahan. Yusuf kembali menunjukkan karakternya yang luar biasa, kesetiaannya kepada Allah. Dia tanggalkan jubahnya, dia lari. Duh, tante genit itu, mukanya mejiku hibiu. Suaminya pulang, difitnah Yusuf. Ya, saya percaya seorang budak, ya, kalau memang benar-benar dia mau melakukan pemerkosaan kepada tuannya, budak ini nggak ada kesempatan untuk hidup lagi. Pasti dia mati di rajam batu. Tapi saya percaya Potifar nggak terlalu percaya sepenuhnya kepada istrinya. Makanya memang Potifar murka, Yusuf dimasukkan ke penjara, musuh raja-raja. Di situ juga Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Yusuf tetap setia pada visinya Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia bisa terjemahkan, saudaraku, 2 mimpi pegawai Firaun, dan Firaun juga mimpi dipanggil, saudaraku, dia diterjemahkan ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir dan akan 7 tahun kelaparan bukan hanya Mesir dan seluruh dunia. Ya. Dan yang pertama kita melihat Yusuf, saudaraku, ya, itu setia pada proses yang Tuhan berikan. Yang kedua, Yusuf penuh belas kasihan. Waktu saudara-saudara Yusuf tahu, waktu Yusuf membuka dirinya bahwa dialah Yusuf masih hidup, saudara-saudaranya takut, begitu gemetar, takut Yusuf membalas dendam. Tapi Yusuf berkata, akukah pengganti Allah? Memang kamu merekarkan yang jahat, tapi Allah merekarkan yang baik demi kehidupan suatu bangsa yang besar.
Yusuf berbelas kasihan pada saudara-saudaranya. Yang berikutnya, saudara, Yusuf berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Di mana kita tahu? Tolong multimedia diklik Kejadian 37 ayat 2. Ya, Kejadian 37 ayat 2. Ayat 2. Inilah riwayat Yakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Garis bawahi, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf bukan tukang ngadu. Yusuf tahu kalau saudara-saudara tetap berbuat jahat, berbuat dosa, masa depannya akan hancur. Makanya dia ceritakan pada papanya supaya papanya bisa mendidik kakak-kakak tirinya. Ini menunjukkan kebaikan Yusuf. Ya. Yusuf, saudaraku, apalagi saudaraku, dapat dipercaya. Kalau saudara baca Kejadian 39, saudaraku, ya, saudara di penjara dia dipercayakan semua tawanan kepada Yusuf. Bahkan di rumah Potifar pun semua dipercayakan kecuali makanan dan istrinya. Saudara. Yusuf memang dapat dipercaya. Kenapa? Dia adalah pribadi yang setia. Saudara. Apalagi, ya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhannya. Walaupun dia di penjara, saudara, dia tetap percaya bahwa mimpinya akan pasti terwujud. Saudara. Gak mudah loh. Saudara. Kalau misalkan satu kali saudara masuk penjara, saudara, ya, dengan kesalahan yang saudara tidak tahu, saudara akan pasti berpikir, ya, ini medan pertempuran kita di pikiran. Mas desu, masa depan suram. Tapi enggak, Yusuf tetap bekerja dengan setia. Dia tetap percaya pada Tuhan, apa yang Tuhan berikan visinya itu akan pasti terwujud. Sebab bukan untuk dirinya, tapi untuk memelihara suatu kehidupan bangsa yang besar. Ya. Saudara, bahkan Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Bukan hanya di rumah Potifar dia selesaikan, di penjara dia selesaikan, bahkan visi daripada Tuhan dia selesaikan dengan setia. Ya. Saudara, pada tahun 1939 waktu Jerman mulai menduduki Polandia, waktu itu ya, beberapa negara di Eropa udah dicaplok oleh Jerman, dan itulah waktu ketika Jerman menduduki Polandia, disitulah pemicu Perang Dunia Pertama. Nah, seorang ibu dengan 3 anak waktu tahu mendengar sebentar lagi tentara Nazi akan masuk ke kampungnya. Ibu dengan 3 anaknya membawa lari, ketiga anaknya masuk ke hutan. Mereka bertahan hidup hanya makan daun-daunan saja. Ya, selama berapa hari mereka sembunyi di hutan. Satu kali ada seorang petani dengan anaknya lewat, dan ketika melihat ada 3 anak di dalam semak-semak, disuruhnya 3 anaknya keluar. Lalu ibunya juga keluar. Dan diperintahkan kepada anaknya yang bawa roti, berikan kepada ibu ini sepotong roti. Anak petani ini memberikan ibu itu sepotong roti. Ibu itu langsung memecahkan 3 roti itu dan berikan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Nah, waktu anak petani melihat ibu ini tidak makan, dia berkata pada papanya, "Pa, rupanya mamanya nggak makan karena sudah kenyang." "Oh enggak, nak." Mamanya nggak makan karena mamanya lebih mengasihi anak-anaknya. Mamanya nggak makan karena mamanya lebih setia kepada anaknya daripada dia takut pada kematian. Itulah kesetiaan yang Tuhan minta dalam hidup kita. Ya. Salah satu kesetiaan yang lain adalah, saudaraku, kalau saudara baca di Rut 1, saudaraku, itu berbicara tentang Naomi dan Rut. Ya. Naomi punya suami, punya 2 anak, saudaraku, anaknya Mahlon dan Kilion. Suami dan kedua anaknya meninggal. Mantunya, saudaraku, ya, Orpa dan Rut disuruh pulang ke negerinya. Saudaraku. Mereka menangis. Lalu ya, Naomi berkata, "Masakan aku harus menikah lagi? Aku sudah tua. Melahirkan anak laki-laki, setelah anak laki besar baru kalian nikahkan. Itu enggak mungkin. Udahlah pulang ke negeri kalian." Akhirnya Orpa pamit diri. Tapi Rut tetap setia kepada mertuanya. Karena Rut 1 ayat 16-17 dikatakan begini. Rut 1 ayat 16-17. "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kalau saudara baca ayat ini, saudara teringat akan apa? Teringat akan apa? Diiringi lagu. Deng, 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 deng. Apa? Ini yang udah menikah nih. Betul, janji nikah, saudaraku. Saudara, saya harus katakan, waktu saya bertemu dengan istri saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan istri saya. Istri saya pernah kena saraf kejepit, saya pernah saksikan ini waktu di Sungai Yordan. Mau ngangkat tangan untuk nyisir aja nggak bisa. Ya, di rumah kami dulu, ya itu ada buffet TV, harus diganjal tangannya begini, harus nyisir. Dan waktu dicek di rumah sakit, dokter katakan diterapi berapa kali belum bisa ada perbaikan. Lalu dia tanya dokter katakan kalau ibu terapi nggak bisa harus dioperasi. Kalau operasi tuntas nggak dok? Dokter cuma kasih 2 kemungkinan, sembuh total atau lumpuh. Pulang-pulang nangis. Saya bingung kan lihat istri saya nangis. Saya tanya, ma kenapa? Dokter bilang kalau dioperasi kalau nggak lumpuh ya sembuh. Ya. Jadi yang dia pikirkan bukan sembuhnya tapi lumpuhnya. Udahlah mama nggak usah ke rumah sakit lagi, kita berdoa aja. Ya, saya berdoa, saya tumpangkan tangan, berjalannya waktu keadaan istri saya lebih baik. Dan saya nggak pernah duga, beberapa bulan yang lalu istri saya dicek ya darahnya ada diabetes. Yang kedua levernya dibungkus dengan lemak. Ya kalau nggak salah normalnya 40, lemaknya itu sampai 400. Lalu dokter itu menganjurkan istri saya, karena istri saya katakan ketika kalau kerja berat, ya dada sesek serasa seperti dicekik. Dokter anjurkan coba terapi treadmill. Salah satu rumah sakit dirujuk lagi karena pakai BPJS. Waktu treadmill, semestinya waktu treadmillnya 10 menit, 4 menit di stop. Kan ada grafik-grafik kan saudaraku. Dikatakan ibu pergi aja ke dokter jantung. Saya temenin istri saya pergi ke dokter jantung. Waktu dokter jantung di sebuah rumah sakit di Modern Land, saudaraku, rumah sakit Mayapada. Saya nggak puji-puji rumah sakit, tapi rumah sakit ini luar biasa pelayanannya. Ya, dokter jantung waktu ngeliat grafik, dia buletin, dia katakan kepada saya sama istri, ibu ada 3 penyumbatan pembuluh darah di jantung. Yang pertama hampir 100%, yang kedua dan ketiga hampir 70%. Nah untuk melihat penyumbatan pembuluh darahnya di mana harus pasang kateter. Mau nggak mau kami harus menyetujui. Beberapa waktu kemudian datang lagi, ya saya tunggu saudaraku di depan, saya lihat di ruangan sana istri saya lagi berbaring, dokter lagi pasang kateter, tangan kanannya ini masukkan kateter. Dia lihat saudaraku ada 3 penyumbatan, dia tahu posisinya dokter jantung itu di mana penyumbatan itu. Nah, lama kemudian saya dipanggil oleh suster, dokter pindah ke ruangan sebelah, di layar komputer saudaraku, karena itu Android jadi gambarnya bisa diperbesar, dikatakan kalau pembuluh darahnya nggak tersumbat itu seperti pembuluh darah gitu, seperti kabel ya, itu kelihatan di monitor. Kalau kesumbat hilang, lalu nyambung lagi. Nah ini yang 100% nih Pak katanya. Ini yang harus dipasang ring. Waktu saya di Google, pasang ring sekitar 80 sampai 150 juta. Nggak main-main rupanya rumah sakit sekarang. Bersyukur ya kita punya Presiden Jokowi menerapkan BPJS. Nah, istrinya saya setuju, istri saya pasang ring. Ya, lalu pasang ring harus tes swab dulu 99.000. Dan setelah pasang ring, istri saya dipindahin ke ruang ICU. Saya temanin istri saya. Saya suapin istri saya karena istri saya nggak bisa makan. Ini nggak boleh banyak bergerak. Kalau bergerak itu darah akan muncrat, pembuluh darah akan pecah kembali. Dan saya suapin istri saya, ya. Dan saya berkata pada istri saya, ma apapun yang terjadi, papa akan tetap setia pada mama. Saya katakan. Ya saya teringat akan ayat ini. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri? Tolong multimedia Rut 1 ayat 16 sampai 17 ditampilkan kembali. Suami istri berdampingan, jangan berpisah. Ada yang suami istri berpisah duduknya? Berdampingan? Oke.
Mari bapak-bapak engkau rangkul istrimu. Ya. Saudara bisa lihat kata-kata ayat ini di layar. Coba bapak-bapak ucapkan kepada istrimu. Mama kemari, Ma. Ya. Ibu-ibu, tatap mata suamimu. Adakah dusta di dalamnya? Ya. Ayo kita mulai bapak-bapak. 1, 2, 3. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sekarang giliran istri-istri, ucapkan 2 ayat ini kepada suamimu. Coba suami-suami lihat mata istrimu. Adakah kepura-puraan ya dari ucapannya itu? 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku. Loh, jangan kata Rut. Sebut nama saudara. Ya. Tetapi kataku, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Terima kasih, Mas. Silakan duduk. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Saudara tolong dengarkan. Ini janji nikah yang kedua kali saudara ucapkan. Di hadapan kita semua bersama-sama dan terutama Tuhan yang menjadi saksi. Amin. Ya. Saudara, kalau kita lihat saudaraku, Yusuf kala itu berumur 17 tahun, jadi masih sangat muda sekali firman Tuhan katakan. Tetapi kenapa Yusuf bisa melewati proses dengan setia, ya, tetap bertanggung jawab, saudaraku, tetap berbelas kasihan pada saudara-saudaranya. Dari mana dia memiliki karakter seperti ini? Tidak ada yang lain, saudaraku. Dia dapat karakter ini dari papanya Yakub. Karena Kejadian 31 ayat 1 sampai 7 dan Kejadian 38 sampai 42, ya secara singkat aja saya ceritakan. Yang pertama, Yakub diperlakukan tidak adil oleh Laban. Yang kedua, Yakub difitnah oleh anak-anaknya Laban. Karena dari kekayaan ayah kita dia membangun kerajaannya sendiri, kata anak-anak Laban. Yang ketiga, Yakub dibenci oleh Laban. Yang keempat, Yakub dituntut rugi ketika ternak itu hilang atau ternak itu tercuri. Dan yang kelima, Yakub jauh daripada tertidur. Artinya apa? Hampir setiap hari lembur, nggak pernah tertidur. Dan yang berikutnya, selama 20 tahun upah Yakub diubah-ubah oleh Laban. Saya mau tanya saudara, siapa yang bekerja di perusahaan? Tolong angkat tangan. Sebuah perusahaan. Bapak, kalau engkau bekerja 5 tahun, gajimu diubah-ubah oleh bosmu, apakah Bapak mau tetap bertahan di perusahaan tersebut? Apakah tetap mau bertahan? Misalkan Bapak bergaji dengan gaji 50 juta. Tahun berikutnya diturunkan 30 juta. Tahun berikutnya diturunin lagi 2 juta. Pernah ngalamin? Bapak tetap setia? Luar biasa, Pak. Bapak siapa namanya? Hartono. Ini contoh yang bagus dari Pak Hartono. Dan Yakub tetap setia pada Laban. 14 tahun dia bekerja untuk dapatkan anaknya, saudaraku. 2 anaknya. Dan 6 tahun dia bekerja untuk dapatkan ternaknya. Tapi kalau saudara baca saudaraku ayat ini, 2 kali firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yakub. Yusuf disertai Tuhan, Yakub juga disertai Tuhan. Pepatah berkata begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tolong dengarkan. Ketika engkau menabur dalam kesetiaan, sekalipun engkau mengalami proses demi proses, karakter ini akan engkau impartasikan ke anak cucumu.
kita akan melihat generasi emas kita di tahun-tahun mendatang. Generasi yang akan menjadi pemimpin menggantikan pemimpin-pemimpin di gereja ini. Itu dari anak cucu saudara. Amin. Ya. Saudara, penulis buku paling laris menurut harian New York Times, sekaligus mantan editor Michael Korda, berkata begini. Setelah dipikir-pikir, salah satu kualitas yang dimiliki semua orang sukses adalah kemampuan memikul tanggung jawab. Bahkan Gene Marine, seorang editor majalah olahraga, pernah mengirim seorang wartawan muda untuk meliputi suatu pertandingan. Dan setelah beberapa minggu, wartawan muda ini pulang. Gak membawa berita. Waktu ditanya, kenapa? Karena tidak ada pertandingan. Kenapa tidak ada pertandingan? Karena stadiumnya roboh. Lalu bagaimana dengan cerita stadium roboh itu? Engkau tidak meliputinya. Pak, itu kan bukan tugas saya. Berita yang seharusnya saudaraku bisa disampaikan kepada editor ini tidak terlaksana karena tidaknya bertanggung jawab si wartawan muda tersebut. Ya. Saudara, tadi saya sudah bahas tentang hamba pertama dan hamba kedua. Bagaimana dengan hamba ketiga? Lukas 19 ayat 22 berkata begini, Lukas 19 ayat 22. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Saudara, hamba ini yang ketiga ini saudaraku menyimpan minanya dalam sapu tangan. Jadi tidak dimultiplikasikan. Kata jahat saudaraku ya, punya tiga arti. Yang pertama berdosa. Umumnya orang berkata seseorang begitu setia kalau beribadah di gereja ini selama 10 tahun tanpa absen. Itu memang bagus. Tapi yang Tuhan inginkan lebih dari itu. Yaitu apa? Apabila saudara tetap setia beribadah ini tapi saudara tidak berbuah, tidak bermultiplikasi. Saudara di mata Tuhan tetap orang yang jahat. Makanya saudara, saya menghimbau saudara yang udah beribadah di sini. Jangan jadi jemaat biasa. Ambil bagian dalam pelayanan saudaraku. Mulai berbuahlah. Saudara berkata, Pak, saya mau pelayanan apa di gereja ini? Paling tidak saudara bisa senyum kan? Saya tanya saudara, kalau saudara diberi senyum sama orang, apakah saudara begini? Kan enggak. Waktu diberi senyum pasti kasih senyum lagi kan? Nah itulah saudara, jadi asyar aja. Tinggal sodorkan tangan, senyum. Shalom, selamat pagi. Waduh. Yang tadinya stres di rumah, ya suami istri berantem jadi cair. Iya kan? Ambil bagian, bermultiplikasi, berbuah. Saya nggak tahu sampai kapan Tuhan akan panggil saya. Tapi saya berkata Tuhan seberapa banyak yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk saya melayani. Dimanapun saya melayani. Di gereja lokal saya melayani sebagai ketua bimbingan pranika. Udah kurang lebih 4-5 tahun. Sebelumnya SMS pemenang. Waktu di Sungai Yordan saudara juga pernah ya pemuritan SPK pemenang 2 angkatan kan. Ya, saya lakukan itu saudara. Dan saya katakan saya mau setia padamu Tuhan. Ya. Saudara, waktu saudara ditemukan tidak bermultiplikasi, saudara dianggap sebagai orang yang berdosa atau orang yang jahat. Ya. Saudara, biasanya orang menganggap dosa itu dosa-dosa yang berat. Contohnya berzina, merampok, membunuh, memperkosa. Tapi saudara waktu saudara setia beribadah di dalam gereja ini, tapi saudara tidak bermultiplikasi, saudara tetap akan dinilai di hadapan Tuhan sebagai orang yang jahat atau orang yang berdosa. Ya. Kita harus memandang dosa itu seperti Tuhan memandangnya. Kusta rohani yang harus ditahirkan. Ya. Jangan anggap enteng kalau saudara hanya beribadah saja, tapi saudara nggak ambil peranan dalam pelayanan. Karena satu hari di hari penghakiman Tuhan akan minta. Bukankah kita semua diberikan talenta kan? Betul? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Minimal saudara punya 1 talenta saja. Kalau misalkan Pak saya orangnya gak suka tersenyum. Suka ngeliat uang kan? Kalau lihat uang matanya hijau kan? Nah jadilah kolektan. Saudaraku. Ya. Kalau saudara lagu suara saudara merdu ikut audisi. Jadilah singer dulu nanti jadi WL. Saudara yang senang main musik lah. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman remaja kita ini. Saudara. Ini gereja ini pengkaderannya luar biasa. Ya, masih muda-muda belasan tahun tapi udah bisa main musik. Saya pengen anak saya main musik. Anak kedua saya sebetulnya Jovena bisa main keyboard. Tapi dia nggak suka. Pernah dilatih oleh pemain keyboard gereja kami selama 3 bulan udah bisa.
Tapi dia nggak suka, dia sukanya gambar. Memang multi talenta anak saya yang kedua ini. Ya. Saudara, perzinahan saudaraku, itu bukan hanya ketidaksetiaan, tapi perzinahan saudaraku. Saudara memberontak pada karakter Allah yang adalah kudus dan setia. Itu sebabnya jangan kehidupan kita sebagai pasangan suami istri saudara melakukan perzinahan. Akibat perzinahan, bukan hanya nama gereja ini dipermalukan, nama Tuhan kita juga dipermalukan. Setialah pada pasangan saudara. Setialah pada gereja ini. Setialah pada pemimpin rohani saudara. Setialah pada orang yang berinteraksi kepada Anda. Di mana Tuhan tempatkan. Saudaraku. Ya. Saudaraku, kata jahat yang kedua saudaraku, artinya sakit secara moral. Orang yang sehat saudaraku, ya, kesetiaannya. Itu saudaraku sehat secara moral. Tapi orang yang tidak setia, sakit secara moral. Orang yang sakit secara moral itu bisa menyakiti orang berikutnya di sekelilingnya saudaraku. Ya, itu sebabnya saudaraku, jadilah orang yang setia saudaraku. Ya. Dan kata jahat yang ketiga saudaraku adalah jahat dalam karakter dasar. Orang yang setia sekalipun dia mengalami proses yang Tuhan izinkan, dia tetap berbuat baik, berbelas kasihan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tetap percaya imannya kepada Tuhan. Itu adalah memiliki saudaraku karakter dasar yang baik. Tapi orang yang tidak setia, tidak memiliki beberapa item yang saya sebutkan tadi, adalah orang yang jahat. Bisa nggak karakter seperti ini bisa berubah nggak? Bisa. Karena firman Tuhan berkata 2 Timotius 3 ayat 16, saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 6 kriteria tadi saya sebutkan, kalau salah satu atau 2 atau 3 saudara belum memilikinya, mulailah membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini yang mengubah hidup kita. Amin. Siapa yang tetap setia membaca firman Tuhan setiap hari? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Saudara. Siapa yang belum dan malas baca firman Tuhan? Tolong jujur angkat tangan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Tolong mulai hari ini bertobat. Ya. Karena itu yang bisa mengubah karakter kita adalah firman Tuhan kalau kita lakukan. Saudara. Ya. Saudara, dan setelah saudara baca firman, karaktermu mulai berubah. Hiduplah dipimpin oleh roh Tuhan. Karena Galatia 5, saudaraku, buah roh diantaranya salah satunya saudaraku, dikatakan adalah kesetiaan. Berarti kesetiaan itu sumbernya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Saudaraku. Ya. Saudara, saya tidak panjang lebar lagi firman Tuhan ini. Tadi dikatakan waktu tuannya itu tahu hamba yang ketiga cuman gak bermultiplikasi. 1 mina ditaruh sapu tangan. Dia berkata kepada orang banyak, berikan 1 mina ini kepada 10 yang bermultiplikasi 10 mina. Tapi orang banyak ini protes. Tuhan, dia kan udah punya 10, mestinya kasih yang kelima dong. Supaya yang 5 plus 1 ditambah 1 jadi 7. Jadi mendekati ke 10. Tuannya berkata apa? Aku akan memberi reward kepada siapapun yang aku percayakan. Saudara gak main-main. Ketika saudara setia waktu Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan berikan reward kepada saudara. Amin. Rewardnya apa? Ada berkat khusus dalam hidup saudara. Kurang lebih 2 bulan atau bulan lalu, saudaraku, saya kan ini kan lulusan SMA 19. Saudaraku. Ya, saya ucapin selamat salah satu teman karena itu dari angkatan-angkatan, saya nggak tahu banyak, yang saya kenal aja yang satu kelas. Saudaraku. Lalu tiba-tiba Pak Akyong WA saya. Paking yang mana ya? Yang khotbah di ini ya, Oikos Gra Oikos. Benar Pak, karena namanya Mamat, saya nggak tahu Pak Akyong, saya tahunya Pak Akyong namanya Mamat. Ini siapa ya? Pak Akyong sebut, ini Akyong, Mamat katanya. Hadir nggak Pak Akyong? Oh ke Singapura. Nah saudara bayangkan, oh jadi Pak Akyong ini lulusan SMA 19. Bukan lulusan, saya pernah sekolah di SMA 19. Jadi waktu kelas 1 dia DO. Saya pikir pindah sekolah lain. Ternyata enggak, dia enggak lanjutkan sekolah. Tapi hidupnya diberkati luar biasa suruh Pak Kyong. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Cuma satu jawabannya. Kesetiaannya diperhitungkan oleh Tuhan.
ada berkat khusus sekalipun dia nggak lulus SMA, dia nggak lanjut kuliahnya, nggak S1, S2, S3, S-Mambo, dia tetap diberkati Tuhan. Saudara nggak usah kecil hati, saudara. Saudara pendidikanmu nggak sampai kuliah, saudara, atau penghasilanmu nggak seberapa, tetap aja setia, saudara. Ikuti proses Tuhan, setiap beribadah di gereja ini. Nggak usah pindah ke gereja-gereja lain. Saya ini pernah melayani, saudaraku, ya, di Abalov, saudaraku. Saya pernah melayani beberapa gereja sampai terakhir terdampar di GBI. Semua gereja sama, saudara. Sebab besi menajamkan besi. Amin. Itu kuncinya, saudaraku. Setia aja di gereja ini. Saudara lihat dah, ketika saudara setia sekalipun badai hidup menghampiri saudara, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Tuhan akan sediakan berkat khusus dalam hidup saudara. Amin. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan ini, biarlah berbahagia dan diberkati kita semua yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya undang tim musik maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat bermahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Seperti wanita
setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Saudara, pujian ini mengatakan, sampai napas hidupku yang terakhir, ku tetap setia melayani Engkau Tuhan. Orang setia adalah memiliki kesetiaan yang tertinggi. Orang yang setia sekalipun Tuhan izinkan diproses dalam hidupnya, tetap berbuat baik dan berbelas kasihan. Dan orang yang setia tetap dapat dipercaya sekalipun mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dan orang yang setia tetap beriman percaya kepada Tuhannya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan tetap menghasilkan buah. Maukah pada pagi hingga siang hari ini saudara perbarui komitmen saudara, dan saudara berkata, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Aku mau setia untuk melayani pekerjaanmu. Aku mau setia kepada keluargaku. Aku mau setia kepada pemimpin rohaniku. Aku mau setia kepada majikanku. Aku mau setia dimanapun Tuhan tempatkan. Kalau Engkau orangnya, saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai komitmen di hadapan Tuhan. Saudara bukan komitmen di hadapan saya. Saudara bukan komitmen di hadapan gembalamu. Saudara bukan komitmen pada pemimpin rohani di gereja ini. Tetapi kita komitmen kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Pagi hingga siang hari ini Tuhan, kami berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau menjadi orang yang setia Tuhan. Tetap berbuat baik, berbelas kasihan, dapat dipercaya, memiliki iman percaya kepadamu sekalipun Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kami. Kami tetap menjadi orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami tetap menghasilkan buah Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang telah mengangkat tangan ini Tuhan. Engkau menilik hati Bapa. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu apa motivasi kami. Tapi kami percaya ketika kami setia Tuhan, Engkau akan berikan reward. Engkau sudah sediakan berkat khusus dalam hidup kami. Dan terlebih kami akan membawa dampak bagi generasi berikutnya, bagi anak cucu kami. Kami rindu Tuhan, dari anak cucu kami akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang menggantikan kami di gereja ini, bahkan membawa dampak di dunia luar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Joko Haryono dan Ibu Sulistianingsi dan seluruh pemimpin pengurus gereja di gereja ini yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk. Saudara, saya minta dukung dalam doa. Seharusnya besok istri saya pasang ring yang kedua kali, tapi istri saya tidak mau. Dan salah satu teman gereja saya pernah kasih tahu, coba minum jeruk Sound Kids. Kalau orang Bangka bilang jeruk kunci. Sudah beberapa bulan istri saya minum, karena kesaksian dari teman yang ibadah di gereja kami dikatakan dia juga ada, pertama dia udah pasang ring, yang kedua dokter anjurkan dia pasang lagi, dia nggak mau, dia minum jeruk itu yang tadinya 70% sekarang dia bilang dia udah turun 30%. Besok rencananya istri saya akan treadmill. Dan saya berharap hanya mengandalkan Tuhan saja, hasilnya akan baik adanya. Terima kasih untuk dukungan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas firman yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gun Pak Hing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupannya, pelayanannya. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, dan kita percaya kuasa Tuhan masih ada sampai dengan saat ini. Mujizat kesembuhan pasti akan terjadi untuk ibu juga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya mengundang Ibu Shandy untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk kami selalu menjadi setia dalam apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Terlebih kami mau setia kepada-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami.
Kau juga berkati Pak King Tuhan untuk keluarganya, untuk usahanya, untuk pelayanannya, dimanapun Pak King dan keluarga berada, namamu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami juga mau setia Tuhan dalam memberikan persembahan kami. Sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami bisa memberi dengan sukacita dan dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan hidupku. Tuhan Raja Maha Besar, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan hidupku. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Izin menyampaikan ada pengumuman untuk kelompok Oikos Senior 2 siang ini setelah ibadah dan makan kita akan ada pertemuan di ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga pengumuman dari panitia retret. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Salam sehat dan semangat selalu. Saya mau kasih pengumuman untuk retret 2024 di bulan Maret. Kurang semangat nih. Shalom semuanya. Awal-awal saya umumin retret itu karena kita kan belum tahu nih antusiasnya. Awal-awal saya bilang retret 2024 harus jadi. Tapi kalau sekarang beda. Retret 2024 pasti jadi. Pengumumannya di retret 2024 itu ada bertumbuh dan bertambah, dan kita akan nginap di Villa Aquarius Orange itu di hari Paskah dari tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2024, di mana kebetulan hari Jumat Agung kita ada ibadah, hari Sabtunya kita ada Evan, ada ibadah juga, doa pagi, tapi kebanyakan kita fellowship. Terus di hari Minggunya kita merayakan Paskah. Saya sih berharap semua jemaat dari yang paling kecil sampai yang senior semuanya ikut, dan kita bersama-sama fellowship, kita bertumbuh dan bertambah bersama di gereja lokal kita. Terus untuk biaya pendaftaran umur 17 sampai dengan senior itu sebesar 500.000, dan untuk usia 7 tahun sampai dengan 17 tahun itu 300.000.
di bawah 7 tahun itu kita gratiskan. Tepuk tangan dulu dong. Puji Tuhan. Dan untuk batas pembayaran kita kasih maksimal tuh di bulan Februari tanggal 18. Saya harapkan semua komit, semua ikut. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ko Hendy akan kasih pengumuman yang lainnya. Oke, kita nambahin setelah 1 minggu kita buat pengumuman, puji Tuhan ada sekitar 75-80% yang sudah daftar. Ya, kita harapin sisanya itu akan menyusul karena target kita ini semuanya ikut. Dan tidak terkecuali. Ya. Terus kita juga percaya ya, jemaat kita sini semua orang-orang kaya ya. Ya. Amin. Kaya iman. Betul? Ya. Makanya kita membuka rekening donasi. Open donasi ya. Jadi bagi saudara jemaat yang jangan khawatir kalau mau bagi berkat di rekening open donasi kita, ya. Kita menerima open donasi berupa uang maupun barang, ya. Open donasi ini akan kita pakai buat door prize, game dan seragam baju kita, ya. Kita harapin semua jemaat bisa ikut, bahkan bisa membagi berkat. Sebagai pembukaan, kita panitia sudah mendonasikan 1 unit TV, ya. Akan kita bagikan di Dopres Retret tahun 2024 ini. Kita harapkan semua ikut ya. Pasti ikut ya. Oke? Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Sorry, ada yang ketinggalan. Satu lagi, kebetulan saya di Komselnya KM2, itu juga sangat terbantu sekali untuk, ini kan dari sekarang nih bulan November, sampai dengan Februari itu masih ada 3 bulanan, lebih lah, 3 bulan lebih gitu kan. Kebetulan kami di KM2 itu ada sistem tabungan. Itu udah 3 minggu yang lalu kita udah berjalan, dan sekarang saya mau juga untuk komsel-komsel yang lain, kalau mau ada yang sistem tabungan juga, itu kan tidak memberatkan, bebas mau nabung berapapun ke ketua selnya atau di dalam anggota selnya yang ditunjuk. Saya ada buku, kalau emang diperlukan boleh minta ke saya untuk satu keluarga 1 buku. Itu aja sih. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan buku ini tidak dipungut biaya, gratis. Terima kasih. Retret 2024 pasti jadi. Amin. Ya, kita harus semangat. Semua jemaat diharapkan yang bisa ikut, kita ikut berpartisipasi. Kita mau sama-sama menyegarkan kembali rohani kita, jiwa kita. Kita mau terus mendekat sama Tuhan, ya. Baik, apakah ada pengumuman lainnya? Silakan, Mbak. Kita mengundang Pak Afu Kuetva, suami dari Ibu Desi, pertama kali hadir di sini. Bapak Ibu bisa memberikan sambutan, bisa bangkit berdiri. Ya, ini suami dari Ibu Desi, Bapak Ibu bisa memberikan sambutan. Terima kasih untuk setiap hamba Tuhan, Pak King dan istri yang sudah melayani tempat ini. Tuhan memberkati. Teman-teman yang sudah melayani pada ibadah minggu hari ini, Tuhan memberkati. Asher yang di atas, di bawah, kolektan yang akan menghitung kolektan, kemudian teman-teman singer, WL, pemusik. Bapak Ibu lihat, ini formasi pemusik junior kita. Tadi kita beri semangat biar mereka melayani lebih lagi, kita terus perlengkapi para pelayan di gereja tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan atas kami semua. Kami dapat kumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami, meninggikan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersatu hati berdoa bagi Ko Afu yang Tuhan kirimkan beribadah bersama kami pada minggu hari ini. Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan, memberikan kesehatan, berkat yang berlimpah,
tangan Tuhan menyertai sehingga orang lain, setiap orang boleh melihat penyertaan Tuhan atas keluarganya. Berdoa bagi Pak King dan istri yang Tuhan kirim untuk memberkati kami pada minggu hari ini. Kayak memberkati, kami berdoa Tuhan kiranya memberkati apa yang dikerjakan keluarga ini, usahanya Tuhan buat berhasil. Kami bersatu hati pada pagi siang hari berdoa bagi istri Pak King, bagi Bu King. Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang prima, menolong dia, memberi kekuatan sehingga boleh melewati pengobatan makin hari semakin baik. Tuhan memberikan kasih sehingga boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Kayak percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis atas keluarga Pak King dan istri. Mari jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan habis dari Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.